Di hadapan semua karyawan, CEO itu tertawa meremehkan seorang OB miskin. "Jika kau bisa membaca ini, kau jadi direktur," katanya sinis. Tak ada yang menyangka, detik berikutnya ruangan itu sunyi. Siapa sebenarnya pria sederhana itu? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif, dramatis, dan penuh makna lainnya untuk kalian semua. Amelia dikenal sebagai CEO termuda di perusahaan multinasional Aurelia Corp. Di usia yang belum genap 40 tahun, namanya sudah terpampang di berbagai majalah bisnis. Cantik, cerdas, tegas. Namun satu hal membuat hampir seluruh karyawan menunduk setiap kali langkahnya terdengar di lorong kantor: kesombongannya. Baginya, jabatan adalah segalanya. Manusia dinilai bukan dari hati, melainkan dari kursi yang mereka duduki. Di setiap rapat, Amelia selalu duduk paling depan, suaranya paling lantang, dan keputusannya tak pernah boleh dibantah. Ia menikmati tatapan kagum sekaligus takut dari para bawahan. Kekuasaan adalah candu yang membuatnya merasa berada di puncak dunia. Namun di antara ratusan karyawan dengan jas rapi dan gelar panjang, ada satu sosok yang selalu dianggap tak berarti: Randy, seorang office boy sederhana. Seragam kerjanya mulai memudar warnanya, sepatunya retak di bagian ujung, namun selalu bersih. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapu lantai, menyiapkan ruang rapat, dan memastikan kopi di meja direksi selalu hangat. Sayangnya, semua itu tak pernah berarti apapun di mata Amelia. OB itu hanya pantas membersihkan lantai, bukan berdiri dekat ruang rapat, ucap Amelia suatu hari dengan nada meremehkan, saat melihat Randy berdiri menunggu perintah di sudut ruangan. Beberapa staf tertawa kecil, bukan karena lucu, melainkan karena takut. Randy hanya menunduk. Tangannya mengepal sebentar, lalu kembali rileks. Ia tidak membalas, tidak membela diri, tidak menunjukkan luka di wajahnya. Tak seorang pun tahu, di balik tatapan tenangnya, ada masa lalu yang sengaja ia kubur dalam-dalam. Ada kejayaan yang pernah ia miliki. Ada luka pengkhianatan yang membuatnya memilih berada di posisi paling rendah. Bagi Randy, diam bukan berarti lemah. Diam adalah caranya bertahan. Dan Amelia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang paling ia remehkan justru sedang berdiri lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu, tanpa perlu jabatan apapun. Suatu pagi, ruang rapat utama Aurelia Corp dipenuhi seluruh kepala divisi dan beberapa investor penting. Layar besar menyala, laporan keuangan terpampang rapi. Namun sebelum rapat dimulai, Amelia justru berdiri sambil mengangkat selembar kertas. Tulisan di kertas itu asing, rumit, penuh simbol yang bahkan beberapa manajer tampak bingung melihatnya. Pandangan Amelia berhenti pada Randy yang sedang menuangkan kopi di sudut ruangan. "Randy," panggilnya lantang, memecah keheningan. Randy menoleh pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. "Kalau kau bisa membaca tulisan ini," Amelia mengibas kertas itu, "aku naikkan gajimu 10 kali lipat dan jadikan kau direktur operasional." Beberapa orang tertawa lepas. Sebagian lain saling berpandangan, merasa tidak nyaman. Itu bukan tawaran. Itu pertunjukan. Amelia menikmati suasana itu. Senyum puas terlukis jelas di wajahnya. Baginya, ini adalah cara elegan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. "Kalau tidak bisa," lanjut Amelia dengan suara lebih tajam, "kau keluar dari ruangan ini. Dan jangan pernah bermimpi lebih tinggi dari seragammu." Ruang rapat terasa sesak. Semua mata tertuju pada Randy. Tangannya yang memegang teko kopi sedikit bergetar, lalu berhenti. Ia meletakkannya perlahan di atas meja, seolah memberi dirinya waktu untuk bernapas. Sejenak, Randy terdiam. Beberapa staf mulai berbisik. Ada yang kasihan. Ada yang menunggu momen memalukan. Namun Randy mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, tidak menantang, tidak takut. "Apakah itu janji, Bu?" tanyanya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Tawa mendadak terhenti. Amelia terkejut sesaat, lalu terkekeh. "Tentu." Di depan semua orang. Detik itu juga, ketegangan berubah bentuk. Bukan lagi tentang seorang OB yang dipermalukan.
melainkan tentang sebuah janji yang sebentar lagi tak bisa ditarik kembali. Dan tanpa disadari siapapun, Randy melangkah maju, mendekati meja rapat, dengan langkah yang terlalu tenang. Untuk seseorang yang sedang berada di ujung kehinaan, Randy menerima kertas itu dengan kedua tangannya. Ujung jarinya menyentuh kertas putih yang sejak awal dimaksudkan sebagai alat penghinaan. Ia menarik napas panjang. Suara AC terdengar lebih keras dari biasanya. Beberapa orang masih tersenyum mengejek. Lalu Randy mulai membaca. Bahasa asing itu mengalir dari bibirnya fasih dan tenang, tanpa terbatas sedikit pun. Setiap kata diucapkan jelas, seolah tulisan itu bukan sesuatu yang asing, melainkan bagian dari hidupnya. Satu tawa terhenti. Disusul tawa lainnya. Dalam hitungan detik, ruang rapat yang tadi riuh berubah sunyi. Randy berhenti sejenak, lalu mengangkat pandangan. Dalam bahasa Inggris, maknanya adalah... Ia menerjemahkan dengan intonasi sempurna. Beberapa kepala menoleh. Alis terangkat. Tanpa diminta, Randy melanjutkan ke Mandarin. Lalu Jepang, Korea, Arab. Setiap pergantian bahasa seperti pukulan pelan yang menghantam kesadaran mereka satu persatu. Beberapa staf mulai menegakkan punggung. Seorang manajer menjatuhkan pulpennya. Investor asing saling berpandangan tak percaya. Randy belum berhenti. Ia melanjutkan ke Jerman, lalu Prancis, Spanyol, hingga akhirnya Rusia, dengan artikulasi nyaris sempurna, tanpa satupun kesalahan berarti. Ruangan membeku. Sendok kopi terlepas dari tangan seseorang dan beradu pelan dengan lantai. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani bernapas terlalu keras. Amelia berdiri kaku. Wajahnya memucat, bibirnya sedikit terbuka. Namun tak satu kata pun keluar. Randy menurunkan kertas itu perlahan. Isinya, katanya pelan namun menghantam. Tentang pemimpin yang dinilai bukan dari kursinya, melainkan dari caranya memanusiakan orang lain. Kata-kata itu menggantung di udara. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorakan. Karena pada saat itu, semua orang sadar. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh seorang OB biasa. Dan tawa yang tadi terdengar tak akan pernah kembali lagi. Amelia berdiri gemetar di ujung meja rapat. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi CEO, kata-kata seolah menghilang dari pikirannya. Tatapan puluhan pasang mata menembus pertahanannya, bukan lagi penuh kagum, melainkan penuh tuntutan. Egonya runtuh. Bukan oleh kritik. Bukan oleh kegagalan bisnis, melainkan oleh seorang OB yang selama ini ia remehkan. Janji, tetap janji, ucap salah satu investor senior dengan suara datar, namun tajam. Kita semua mendengarnya. Kalimat itu terasa seperti palu hakim. Amelia menelan ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia ingin menyangkal, ingin tertawa dan menganggap semua ini lelucon. Tapi ia tahu, tak ada jalan mundur. Dengan wajah tertunduk, Amelia akhirnya membuka suara. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Mulai hari ini. Ia berhenti sejenak, seolah kalimat berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Randy diangkat sebagai direktur operasional. Beberapa orang terhenyak. Yang lain menarik napas panjang. Tepuk tangan pecah, perlahan, lalu semakin ramai. Bukan karena kemenangan, melainkan karena keadilan akhirnya bersuara. Di tengah gemuruh itu, Randy hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, melainkan karena ia tak pernah membayangkan, setelah semua luka yang ia kubur, takdir membawanya kembali ke ruangan seperti ini, dengan cara yang begitu jujur. Terima kasih, katanya singkat, penuh hormat. Tak ada kesombongan dalam suaranya. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat beberapa orang merasa semakin kecil. Amelia menatap Randy dari kejauhan. Di dadanya, ada sesuatu yang perih, campuran antara malu, iri, dan rasa bersalah yang baru saja lahir. Dan saat itu juga, Amelia sadar. Janji yang ia lemparkan untuk mempermalukan orang lain telah berbalik. Menjadi cermin paling jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Sejak hari itu, satu nama terus berputar di kepala Amelia,
Randy. Tak ada lagi rasa marah. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran yang mengusik. Tak mungkin seorang office boy memiliki ketenangan, kecerdasan, dan penguasaan bahasa seperti itu. Amelia mengetahuinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang luput dari penilaiannya. Diam-diam, Amelia memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki latar belakang Randy. Malam demi malam, berkas demi berkas dibuka. Dan di sanalah, kebenaran itu muncul. Nama lengkap Randy tercatat sebagai mantan CEO perusahaan teknologi berskala internasional. Lulusan universitas ternama luar negeri. Pengusaha muda yang pernah dielu-elukan media sebagai simbol kepemimpinan masa depan. Amelia terpaku membaca layar laptopnya. Ia menemukan artikel lama, foto Randy dengan setelan mahal, berdiri di depan gedung perusahaan megah, dikelilingi tepuk tangan dan sorotan kamera. Itu orang yang sama. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Dokumen demi dokumen mengungkap pengkhianatan paling kejam dalam hidup Randy. Istri yang ia cintai bersekongkol dengan sahabat kepercayaannya sendiri. Aset dialihkan. Keputusan dipalsukan. Tuduhan dilemparkan. Dalam waktu singkat, perusahaannya direbut. Namanya dijatuhkan. Kepercayaannya dihancurkan. Randy tidak melawan. Ia menghilang. Bukan karena kalah, melainkan karena lelah menghadapi dunia yang dipenuhi kepalsuan. Sejak saat itu, ia memilih hidup sederhana. Menanggalkan gelar, jabatan, dan segala simbol kekuasaan. Menjadi office boy, bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin kembali merasakan hidup sebagai manusia biasa. Saat Amelia menutup laptopnya, tangannya bergetar. Dadanya sesak. Setiap hinaan yang pernah ia lontarkan kini teringat jelas. Setiap tatapan meremehkan terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Amelia merasa malu. Bukan di hadapan orang lain, melainkan di hadapan kebenaran yang telanjang. Ia baru menyadari satu hal pahit. Orang yang paling ia rendahkan, ternyata adalah orang yang pernah berdiri jauh lebih tinggi dari dirinya. Dan luka lama Randy, tanpa ia sadari, telah ia gores kembali. Dengan kata-kata yang tak seharusnya pernah diucapkan. Rapat investor berikutnya berlangsung lebih hening dari biasanya. Tak ada candaan pembuka. Tak ada senyum basa-basi. Semua orang duduk tegak, seolah mengetahui ada sesuatu yang akan diungkap. Investor senior itu berdiri, menekan remote, dan layar besar di ruang rapat menyala. Muncul foto lama. Seorang pria berdiri di tengah panggung konferensi internasional, mengenakan setelan hitam rapi, dikelilingi tepuk tangan dan sorotan kamera. Nama perusahaan besar terpampang jelas di belakangnya. Itu Randy. Pria yang kalian remehkan, ujar investor senior dengan suara berat. Pernah berdiri lebih tinggi dari kita semua. Ruangan sunyi. Beberapa investor saling berpandangan. Beberapa manajer menelan ludah. Slide berganti, grafik keberhasilan, penghargaan internasional, liputan media asing. Semua tentang Randy. Masa lalu yang selama ini tersembunyi di balik seragam lusuh. Amelia duduk kaku. Ia tak sanggup mengangkat wajahnya. Setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan kembali terngiang. Setiap tawa merendahkan terasa semakin nyaring. Setiap pandangan hina kini berubah menjadi pisau yang menusuk hatinya sendiri. Ia teringat jelas bagaimana ia berdiri dengan senyum sinis, melempar tantangan itu seolah Randy tak lebih dari bahan lelucon. Kini, ia ingin waktu berputar kembali. Dia memilih menghilang, lanjut investor senior. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena kehilangan kepercayaan pada manusia. Kalimat itu menghantam Amelia paling keras. Dadanya sesak. Tangannya gemetar di bawah meja. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa sempitnya cara ia memandang dunia, menilai manusia hanya dari jabatan dan penampilan. Rapat itu berakhir tanpa tepuk tangan. Tak ada kemenangan. Tak ada euforia. Yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan seorang CEO yang kini harus berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, Amelia tahu. Setelah hari itu, ia tak lagi bisa berpura-pura bahwa semua yang terjadi hanyalah kesalahan kecil.
Amelia mendatangi ruang kerja Randy saat kantor mulai sepi. Lampu-lampu sudah banyak dipadamkan, hanya cahaya senja yang masuk melalui kaca jendela. Tak ada staf, tak ada jabatan. Hanya dua manusia yang berdiri berhadapan. Untuk pertama kalinya, Amelia menunduk. Gerakan kecil itu terasa berat, seolah seluruh harga dirinya runtuh bersamaan. Saya minta maaf, suaranya bergetar. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang gagal menghargai sesama. Kalimat itu meluncur perlahan, namun penuh beban. Air mata jatuh sebelum sempat ia tahan. Randy terdiam sejenak, menatap wanita di depannya. Ia melihat bukan sosok CEO yang angkuh, melainkan seseorang yang sedang terluka oleh kesadarannya sendiri. Randy tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu Amelia, katanya tenang. Kadang Tuhan menempatkan seseorang di bawah, agar yang di atas belajar melihat. Kalimat itu menghantam Amelia lebih keras dari segala kecaman. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Semua kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh tanpa sisa. Ia sadar, bukan Randy yang kecil, melainkan dirinya sendiri yang selama ini buta. Saya terlalu sombong, isaknya. Saya lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Randy menggeleng pelan. Yang penting, Bu Amelia sudah berani mengakui. Tidak semua orang mampu sampai di titik itu. Amelia mengangkat wajahnya, matanya merah dan basah. Terima kasih, karena tidak membalas kebencian dengan kebencian. Randy hanya mengangguk. Di ruangan sunyi itu, tak ada lagi atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah dua hati. Satu yang belajar memaafkan. Dan satu yang akhirnya belajar merendah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Amelia merasa ringan. Meski air matanya terus mengalir. Sejak hari itu, Amelia benar-benar berubah. Ia tak lagi berjalan dengan kepala terangkat penuh kesombongan. Ia mulai mendengar sebelum berbicara, bertanya sebelum memutuskan. Suaranya kini lebih tenang, tatapannya tak lagi memerintah, melainkan menghargai. Ia menyapa petugas kebersihan, mengucapkan terima kasih pada staf kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang ditakuti, melainkan dipercaya. Sementara itu, Randy menjalani perannya sebagai direktur operasional dengan cara yang berbeda. Tak ada kemewahan berlebihan. Tak ada jarak yang dibuat-buat. Ia tetap datang lebih awal, menyapa semua orang dengan senyum yang sama seperti saat ia masih menjadi OB. Dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, Randy membawa perusahaan menuju puncak baru. Proses diperbaiki, budaya kerja diubah, dan kepercayaan tumbuh kembali. Semua itu dilakukan tanpa dendam, tanpa kesombongan, seolah masa lalunya adalah guru, bukan beban. Di lorong kantor yang dulu penuh bisik-bisik hinaan, kini terdengar tawa yang tulus. Tak ada lagi OB yang direndahkan. Tak ada lagi CEO yang angkuh. Yang ada hanyalah manusia yang saling menghargai. Suatu sore, Amelia berdiri di dekat jendela besar, menatap kota yang mulai gelap. Di pantulan kaca, ia melihat dirinya yang dulu, dan dirinya yang sekarang. Ia tersenyum kecil, penuh syukur. Karena terkadang, Tuhan mengirim pelajaran bukan lewat kegagalan besar, melainkan lewat seseorang yang kita anggap kecil. Dan di perusahaan itu, satu hal kini menjadi keyakinan bersama. Nilai manusia tak pernah ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh hati yang mampu merendah dan memanusiakan sesama. Tak semua pelajaran datang lewat kegagalan, sebagian hadir melalui orang yang kita remehkan. Randy mengajarkan bahwa kerendahan hati lebih tinggi nilainya daripada jabatan apapun. Dan Amelia belajar bahwa memanusiakan sesama adalah puncak kepemimpinan sejati. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ingatlah satu hal. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tak pernah tahu seberapa tinggi Tuhan telah meninggikannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi manusia yang menghargai manusia.